Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kumaha atuh damang sadayana. Alhamdulillah. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. "Wa ma ja'tama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun as-sakinah ke dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamakan majelis ilmu agama sebagai raudhah min riyadhil jannah. Di dalam sebuah hadis lain yang sahih di luar Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Idza mararta bi riyadhil jannah farta'u. Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah oleh kalian. Para sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi pun bersabda, "Hilaqudz dzikr." Majelis-majelis ilmu agama yang mengingatkan kalian kepada Allah Jalla wa Ala. "Nazalat 'alaihimus sakinah." Akan turun sakinah ilahi kepada mereka. "Wa ghasyyatumur rahmah." Tercurahkan rahmat atas mereka. "Wa haffathumul malaikah." Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan satu persatu dari nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini beberapa keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa Ala, dan tidak didapatkan oleh selain mereka yang menuntut ilmu agama di luarnya, meskipun keduanya mendapatkan keutamaan. Namun yang menuntut ilmu di dalam rumah Allah Jalla wa Ala, dia mendapatkan beberapa hal tadi yang tidak didapatkan oleh selain mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebuah judul atau materi yang diamanahkan kepada kami untuk menyinggungnya sebagai at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita adalah apa materinya? Ketika hati telah sangat lelah. Antum udah mulai lelah belum, Bang? Antum lelah enggak? Iya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya tidak ada di dunia ini orang yang tidak lelah. Dengan berbagai status sosial mereka, dengan berbagai cita-cita mereka, dan rutinitas mereka yang beraneka ragam. Dan secara umum manusia di dunia ini tidak ada yang tidak sedang melakukan perjuangan. Walaupun dikenal dengan istilah sedang tidur, sedang nyantai, sedang rebahan, ya, berjalan di tempat. Tetapi di dalam Islam ini tidak ada manusia
yang tidak sedang beraktivitas. Semua mereka sedang beraktivitas. Ada yang sedang beraktivitas untuk meraih syurga Allah Jalla wa'ala, dan ada yang sedang beraktivitas untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Hanya saja yang sedang beraktivitas menuju syurga Allah, yang sedang berjuang menuju syurga Allah, dia menyadari bahwa dirinya sedang berkorban untuk meraih syurga Allah. Dan terkadang orang yang sedang berkorban untuk dilemparkan ke dalam neraka, ada yang menyadari dirinya sedang berkorban untuk masuk neraka, dan ada yang tidak sadar bahwa sejatinya dia sedang berkorban untuk masuk neraka. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia di dunia ini yaghdu, sedang berjalan. Islam tidak mengenal istilah bertahan di tempat atau mundur ke belakang. Semua manusia saat ini sedang berjalan. Baik yang sedang rebahan, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berjalan kaki, yang sedang berlari, yang sedang berkendaraan, yang kaya, yang sedang miskin, yang sehat, yang sedang sakit-sakitan, yang muslim, yang kafir, yang baik, yang saleh, dan yang fasik, semua mereka yaghdu, sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzakh, menuju hari kiamat. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, ma min yaumin marra alaika illa waqad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada satu hari yang engkau lalui kecuali sudah semakin berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan sebuah statement di depan ulama tabi'in. Dan ucapan beliau ini disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari pada bab riqaq secara muallaq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dunya irtahalat mudabirah wa innal akhirata irtahalat muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia ini yang kalian kejar mati-matian, bahkan ada yang rela murtad deminya. Ada yang rela murtad deminya. Dan ini sudah Nabi beritakan jauh hari sebelum beliau wafat, akan ada dari umat beliau yang rela berpindah dari keimanan kepada kekufuran hanya demi secuil dari dunia yang semula lagi menipu ini. Dan itu penyebab mayoritas mereka yang menukarkan keimanan dengan kekufuran di akhir zaman. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafir wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ada 12 maknanya. Namun secara umum fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah asyahwat. Bersegeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena masa yang sudah penuh fitnah itu Nabi umpamakan qaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang sedang berjalan di dalam kegelapan malam, dia akan penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Karena sedikit salah melangkah, bisa jadi dia akan jatuh ke dalam jurang. Bisa jadi dia akan dirampok. Bisa jadi dia akan dibunuh. Dan bisa jadi dia diterkam oleh binatang-binatang buas. Setiap orang yang melakukan perjalanan di dalam kegelapan hari, pasti dia melakukannya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Demikianlah seorang mukmin di masa fitnah. Sedikit dia salah melangkah, dia akan terjerumus ke dalam syirik dengan berbagai macam syirik. Dengan apakah syirik besar dengan berbagai bentuk syirik besar, ataukah syirik kecil dengan berbagai bentuknya juga. Sedikit salah melangkah, dia bisa berpindah dari lingkungan as-sunnah kepada bid'ah dengan berbagai macam modelnya. Baik yang bid'ah aqdiyah, ataukah bid'ah amaliyah, ataukah bid'ah al-lafziyah. Nah,
Demikian juga jika dia sedikit salah melangkah, dia akan berubah dari yang tadi yang orang saleh menjadi pelaku maksiat. Sedikit salah melangkah dia jatuh ke dalam zina, khamr, judi dan berbagai maksiat lainnya. Maka Nabi umpamakan soal zaman yang penuh fitnah itu kaqita'il lailil muzlim. Bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di mana di pagi hari seorang masih mukmin tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga mereka yang di sore hari masih mukmin tetapi di pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Apakah kurangnya tabligh akbar? Kurangnya kajian rutin? Sedikitnya masjid di masa dia? Jarangnya ada ustadz di tempat dia? Sedikitnya ustadzah? Bukan. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ingatkan kita tadi. Dunia yang kalian kejar mati-matian, yang deminya sebagian orang rela murtad, rela menukarkan tauhid dengan syirik, menukarkan sunnah dengan bid'ah, rela menukarkan ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan. Ya. Yang dengan deminya sebagian orang rela membunuh, rela menculik, ya, rela merampas, rela merampok dan sebagainya. Beliau katakan irtahalat mudbirah. Dia semakin hari justru semakin menjauh dari kalian. Kenapa? Ya itu tadi. Manusia ini semakin hari semakin berjalan menuju kematian. Semakin hari semakin berkurang jatah hidupnya di dunia ini. Nah, sebaliknya kata beliau, akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat dengan kalian. Kematian semakin hari semakin jauh atau semakin dekat dengan kita ya ikhwah? Semakin dekat. Alam barzah semakin hari semakin dekat atau semakin jauh dari kita ya ikhwatah? Semakin dekat. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kedua-duanya memiliki anak asuh. Ya. Maka jadilah kalian anak asuhnya akhirat dan jangan menjadi anak asuhnya dunia. Nah, maka kita kembali kepada hadis pertama di awal kajian tadi, hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Yang karena sedang mensyarah hadis ini, kita sampaikan tadi ucapan Ali dan hadis Abu Hurairah tadi. Nabi mengatakan seluruh manusia di dunia ini yaghdu, sedang berjalan. Ya. Tidak ada yang sedang rebahan di dunia ini. Walaupun dia sedang rebahan, sejatinya dia sedang berjalan juga tuh. Ya. Yang sedang tidur. Nama penamaan dunia, iya, dia sedang tidur. Tapi sejatinya dia sedang berjalan menuju ajalnya, menuju alam barzakh. Waktu jatah hidupnya di dunia ini semakin berkurang. Ya. Bukan semakin bertambah. Nah. Kemudian Nabi mengatakan, "Fabai'un nafsah." Semua manusia sedang mengorbankan dirinya. Tidak ada di dunia ini yang tidak mengorbankan dirinya. Dengan status sosial manusia yang beraneka ragam. Dengan rutinitas mereka yang berbeda-beda. Ada yang si kaya, ada si miskin, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan. Semua mereka sedang mengorbankan dirinya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak sedang mengorbankan dirinya. Nah, famu'tiquha aw mubiquha. Maka ada dari mereka yang memerdekakan dirinya dari neraka Allah, ada yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Maka pengorbanan manusia di dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah cuma ada dua. Ya. Dengan status sosial mereka yang beraneka ragam. Pengorbanan mereka cuma ada dua. Tidak ada pengorbanan yang ketiga di dunia ini. Apakah Anda seorang polisi, seorang tentara, seorang dokter, seorang pengusaha, seorang petani, seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang santri, seorang santriwati? Ya, sedang di dalam masjid ataukah di luar masjid? Ya. Sebagai seorang ayah, apakah sebagai seorang suami, ataukah sebagai seorang anak, apakah sebagai seorang menantu, sebagai seorang istri, apakah anti sebagai seorang ibu, apakah anti sebagai seorang anak? Semua kita saat ini sedang berjuang, sedang berkorban. Mengorbankan diri kita. Kemudian hasilnya cuma ada dua. Dari pengorbanan seluruh manusia, dengan dua pengorbanan tadi hasilnya cuma dua. Ada yang memerdekakan dirinya dari neraka Allah. Ada yang menghasilkan justru mubiqha. Justru dia
menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena manusia ini cuma ada dua kelompok jemaah. Tidak ada kelompok yang ketiga di dunia ini. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Sekelompok manusia ke dalam surga dan sekelompok yang lainnya ke dalam neraka. Sebutan di dunia iya banyak. Ini ASN ya. Ini ya non ASN ya. Ini sipil, ini militer. Ini pengusaha sebutannya dan sebagainya. Tetapi semua manusia di muka bumi ini kalau bukan ke surga maka ke neraka. Semua yang berada di dunia ini kalau bukan sedang berkorban untuk meraih surga Allah dan membebaskan dirinya dari neraka Allah, maka sejatinya dia sedang berkorban untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Tidak ada pengorbanan yang ketiga di dunia ini jemaah. Cuma ada dua pengorbanan. Dan kedua-duanya mengalami kelelahan dan keletihan. Yang sedang berkorban menuju surga akan mengalami kelelahan dan keletihan. Yang sedang berkorban menuju neraka juga mengalami kelelahan dan keletihan. Tinggal kita mau pilih. Mau lelah dan letih di jalan yang mana dari dua jalan ini. Nah. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang ingin beriman silakan. Dan yang ingin kufur silakan. Ya, tempatnya cuma ada dua. Kalau bukan ke surga maka ke neraka. Dan semua yang sedang berkorban, baik yang sedang berkorban menuju surga maupun yang sedang berkorban menuju neraka, mengalami kelelahan dan keletihan jemaah. Tinggal kita ingin memilih kelelahan yang mana. Hanya saja kelelahan mereka yang sedang berkorban menuju surga berubah menjadi keindahan, kelezatan dan kemanisan. Kenapa demikian jamaah? Itulah indahnya menjadi seorang mukmin. Kelelahan, keletihan, bahkan kesedihan. Yang itu keletihan jiwa, ya bukan fisik. Jika dia menerimanya dengan sabar, itu akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajatnya. Nah, makanya ada ungkapan, ya benar juga sebenarnya. Kita mudah lelah karena tidak lillah. Nah, makanya ketika para sahabat Nabi mengalami kelukaan yang luar biasa, mereka berdarah-darah dari perang Uhud. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wahai para sahabat Nabi, andai kata kalian berlumuran darah karena terkena senjata para musuh, maka musuh-musuh kalian dari kalangan kafir, mereka juga berdarah-darah. Sebagaimana kalian terluka, mereka juga terluka. Kalian merasakan kelaparan, mereka juga merasakannya di dalam jihad. Kalian mengalami kehausan, mereka juga mengalaminya. Cuma bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa mengharapkan kepada Allah hal-hal yang mereka tidak bisa mengharapkannya. Apa itu jamaah? Pahala dan penghapusan dosa. Seorang muslim ketika berdarah-darah, baik karena di jalan Allah jihad, di jalan Allah yang lainnya, kalau dia bersabar, itu akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajatnya. Dia bisa mengharap syurga kepada Allah atas musibah tersebut. Orang kafir tidak. Makanya kita katakan tadi, ya sangat benar ungkapan yang mengatakan kita mudah lelah karena tidak lillah. Yang menuju neraka merasakan kelelahan dan keletihan jamaah. Sebagaimana yang sedang menuju syurga juga merasakan kelelahan dan keletihan. Hanya saja kelelahan dan keletihan mereka yang sedang berkorban menuju syurga Allah berubah menjadi keindahan. Menjadi sebuah kenikmatan dan sebuah kelezatan bagi mereka. Makanya apa Allah menghibur tadi di dalam ayat tadi, menghibur para sahabat Nabi yang berlumuran darah. Ya. Ada yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan ada sahabat namanya Anas bin Nadhr. Mayat beliau didapati oleh para sahabat dalam keadaan ada bid'an wa thamanina jaldah. Ada lebih 80 tusukan tombak atau pedang di tubuhnya. Hatta la ya'rifu ahadun illa ukhtuhu bi bananih. Sehingga semua sahabat Nabi tidak tahu, tidak
tidak menyadari bahwa itu adalah beliau Anas bin Nadhr, kecuali saudara kandung beliau karena tanda beliau yang ada di tangannya. Nah, maka Allah menghibur para sahabat, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Andai kata kalian terluka parah, mengalami luka, berlumuran darah, musuh-musuh kalian juga mengalami luka, berdarah-darah. Hanya saja kalian bisa mengharapkan kepada Allah apa yang mereka tidak bisa harapkan. Coba aja kita hadirkan ini dalam setiap kelelahan dan keletihan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Insya Allah nggak bakal sering curhat lagi di profil WA jamaah. Di status WA. Insya Allah ibu-ibu nggak bakal tantrum lagi karena rawat anak-anak. Ya Bu ya. Ini anaknya baru sedikit, udah tantrum sebagai ibu-ibu. Ya, rumah tangga. Pada anaknya baru 10 orang. Ya. Ya. Baru ngurus anak-anak udah tantrum. Ya. Apalagi ngurus anaknya mertua kan, alias suami. Coba ketika dia merasa kelelahan dan merasa lelah dan letih merawat anak-anaknya, dihadirkan. Hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa itu jihadnya seorang wanita ketika dia menggonta-ganti popoknya anak-anak, dihadirkan. Ya, seorang muslim, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan, sedih ini, ya. Bahkan duri yang menyengatnya, kecuali akan menghapuskan dosanya. Kecuali akan menghapuskan dosanya. Dan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah jamaah, itu adalah tujuan utama dari setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Nah, karena untuk apa kita hidup, kemudian mati dalam keadaan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu nikmat yang sangat mahal jamaah. Antum perhatikan jawaban Nabi terhadap pertanyaan Ibunda Aisyah berikut ini yang untuk menyadarkan kepada kita betapa besarnya nilai ampunan Allah kepada seorang hamba, sehingga Nabi menjawab pertanyaan Ibunda berikut ini dengan jawaban yang berikut ini. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadama, faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan syakura. Wahai Rasulullah, sebelumnya Aisyah mengatakan dahulu Nabi melakukan salat malam sehingga kaki beliau membengkak dan pecah-pecah. Maka dalam riwayat Hudzaifah, riwayat Imam Muslim, Nabi pernah dalam satu rakaat salat malam membaca Al-Baqarah 24 lembar. 2 juz setengah kurang 1 lembar. Kemudian An-Nisa 1 juz setengah. Kemudian Ali Imran 1 juz setengah. Ya. Ya, 5 juz setengah aja mah dalam satu rakaat. Kita dalam 11 rakaat belum pernah 1 juz. Ya. Subuh, ya, imam baru baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, jamaah di belakang udah pada ngasih ngode. Padahal imam cuma baca 5 ayat pertama. Mungkin karena yang setelahnya dia juga nggak hafal sebenarnya. Kita di belakang udah pada ngasih kode. Ya. Mungkin sebagian kita seumur hidup belum pernah salat malam. Jangankan 1 rakaat, dalam 11 rakaat 6 juz. Atau 5 juz aja deh. Ya. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang tidak pernah salat tahajud 11 rakaat kecuali bulan Ramadan. Itu pun kalau tidak COVID. Itu pun kalau tidak COVID. Begitu COVID kembali lagi kepada hadis pegangannya. Autiru walau wahidah, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Ya. Syahidnya adalah pertanyaan Aisyah berikutnya. Wahai Rasulullah, haruskah engkau beribadah seperti ini? Sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Apa jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
Afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Pertanyaannya, nikmat apa yang tersebut di dalam hadis ini sehingga Nabi berkata, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Ampunan dari Allah. Itu nikmat paling besar, jemaah. Itu keberuntungan terbesar bagi seorang muslim. Nah, semua ibadah yang kita lakukan, apa tujuannya, jemaah? Kalau bukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya kan? Nah, itu adalah keberuntungan terbesar. Itulah pendapatan terbaik seorang muslim. Dan hendaknya itu menjadi cita-cita tertinggi kita, jemaah. Di dalam hadis yang ma'ruf, dalam as-sahih, ketika Madinah pernah mengalami kemarau dan pertanian mereka hampir mati karena kering kerontang, maka sebagian kaum Ansar berkumpul bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan pertanian kita. Antum lihat ending kisah ini, untuk menjelaskan kepada kita betapa mahalnya nilai ampunan Allah di sisi para sahabat Nabi. Maka sebagian para sahabat Ansar berpendapat, kita gali sumur yuk, supaya keluar air, kemudian kita gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman kita. Sebagian sahabat yang lain mengatakan, ngapain capek-capek gali sumur? Toh ada Nabi di tengah-tengah kita, mending kita datangi Nabi, minta Nabi berdoa agar Allah turunkan hujan, selesai. Hujan air dapat, untuk kita dapat, untuk pertanian kita dapat, dan untuk selain manusia juga dapat, binatang-binatang, dan air akan tersimpan di dalam bumi. Ini pentingnya ada orang yang pintar di tengah-tengah kita, yang selalu punya ide, jalan pintas. Maka para sahabat pun bersepakat, ya udah kita berangkat menuju Nabi SAW. Dengan tujuan apa tadi? Agar Nabi berdoa kepada Allah menurunkan hujan. Tokoh mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu mereka datang, Nabi di masjid melihat beberapa sahabat Ansarnya, di antaranya Abu Ayyub datang. Sebelum mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan, Nabi langsung mengatakan, wahai kaum Ansar, mintalah kalian kepadaku sesuatu, niscaya aku akan langsung menyampaikannya dan Allah akan langsung mengabulkannya untuk kalian. Maka mereka saling menoleh di antara mereka dan mengatakan, ini kesempatan luar biasa. Andai kata kita menggunakannya hanya untuk dunia, betapa rendahnya cita-cita kita. Pada apa dunia mereka inginkan tadi, jemaah? Mobil, rumah, agar Nabi kasih rekomendasi agar sukses poligaminya? Bukan, hujan. Ya kan? Cuma hujan. Itu pun karena tanaman yang sudah kering kerontang. Maka mereka mengatakan, sungguh rendah cita-cita kita jika kesempatan yang Nabi tawarkan ini hanya kita gunakan untuk dunia. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami cuma minta agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untuk kami. Berubah permintaannya. Maka Nabi pun berdoa dengan doa yang ma'ruf. Tidak ada para ulama yang berbicara tentang keutamaan kaum Ansar kecuali pasti menyebutkan hadis ini. Nabi mengangkat kedua tangannya mendoakan mereka, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum Ansar, anak-anak kaum Ansar dan anak keturunan mereka. Ini menerangkan kepada kita apa, jemaah? Bahwa mendapatkan ampunan Allah adalah cita-cita tertingginya mereka para sahabat Nabi SAW. Sehingga begitu Nabi menawarkan kepada mereka, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan mendoakannya, aku akan memintanya kepada Allah dan Allah akan kabulkan langsung untuk mereka. Maka dunia yang ada di kepala mereka tadi seketika terlupakan oleh mereka. Kalau kita mungkin akan minta, doakan kami wahai Rasulullah, biar cepat lulus PNS. Saya mau sekolah perwira, tolong doain saya. Saya mau daftar kedokteran, tolong doain saya. Atau minimal tolong doain kami selalu sehat. Tolong doain istri kami dapat hidayah biar mengizinkan poligami, Pak.
Dan, dan mungkin itu yang akan kita ajukan. Maka para sahabat tadi mengatakan, andai kata tawaran ini hanya kita gunakan untuk dunia, pada dunia mereka inginkan tadi cuma apa? Hujan jamaah, bukan rumah, bukan wanita, bukan jabatan. Seketika mereka lupakan dan mereka gantikan dengan memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karenanya jamaah yang kita katakan tadi, seorang muslim memang dia mengalami kelelahan dan keletihan di jalan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi jika dia lillah melakukannya, maka kelelahan dan keletihan itu akan berubah menjadi keindahan, kenikmatan, dan kelezatan. Nah, karena iman itu dapat dirasakan kemanisannya oleh mereka yang merealisasikannya. Sebagai contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bisa dirasakan kemanisannya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan thalathun man wajada bihinna thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan dengan 3 perkara tersebut manisnya keimanan. Menunjukkan keimanan dapat dirasakan kemanisannya. Manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah, karena nilai-nilai takwanya, karena ilmu dan amal solehnya, bukan karena nilai-nilai dunianya. Dan yang ketiga, an yakraha an yuqdhafa finnar kama yakrah an yaqra an ya'uda fil kufr ba'da in adqadahu Allah minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia tidak ingin, dia benci untuk kembali kepada masa lalunya, masa jahiliyahnya yang penuh dengan kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Bencinya dia kepada kekufuran yang telah Allah selamatkan dia darinya seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. 3 sifat ini jika ada pada seseorang, kata Nabi, dia akan merasakan manisnya keimanan dan kelezatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita menghafal sebuah ayat insyaAllah di dalam surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai seluruh manusia, innaka kadihun, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai seluruh manusia, al-insan, alif lam al-istighraqiyah, wahai seluruh manusia, semua kalian kadih. Kadih itu para ulama tafsir mengatakan sa'i, sedang berkorban, sedang berbuat, ya, sedang berusaha, sedang berupaya. Yang namanya berupaya, yang namanya berkorban, berbuat, pasti mengalami kelelahan dan keletihan. Bahkan Allah tekankan lagi kadahan sebagai maf'ul mutlaq, benar-benar kalian sedang berkorban, benar-benar kalian sedang berbuat, benar-benar kalian sedang beramal. Famulaqi, kemudian kalian akan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana pelaku ibadah akan bertemu dengan Allah, pelaku maksiat juga akan bertemu dengan Allah. Cuma yang beda adalah balasannya. Yang melakukan ibadah bertemu dengan Allah untuk mendapatkan ridhonya dan balasannya yang baik. Sementara pelaku maksiat akan bertemu dengan Allah dengan kemurkaannya. Nah, dengan azabnya. Maka apa yang harus kita keluh kesahkan jamaah? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kelelahan dan keletihan yang dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah di dunia ini, jika dia berada di jalan Allah Jalla wa'ala dan iman masih kokoh di dalam hatinya, ya, maka itu akan membantunya untuk tetap cinta kepada Allah, untuk tetap ridho kepada Allah, bahkan ya membuatnya tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin sebagian orang menganggap aneh, dapat musibah kok bersyukur. Biasanya orang bersyukur karena dapat nikmat. Al-Imam Ibnu Qayyim
Menyebutkan maqam seorang hamba ketika mendapatkan musibah itu ada beberapa maqam, ada beberapa tingkat. Ya. Yang pertama maqam as-sukht. Ya. Ada 4 maqam. Bahasa kerennya apa maqam ya mah? Ini makam Arab, bukan makam Indonesia. Makam Indonesia mah kuburan artinya. Maqam, tingkatan. Bahasa keren lain apa? Hah? Apa? Level. Ayo, ahsan. Ya. Ada 4 level manusia ketika mendapatkan musibah. Nah, yang pertama levelnya orang yang tidak beriman. As-sukht, dia murka, enggak terima, marah-marah. Ya, mengeluarkan kalimat-kalimat ini murkai oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang murkai oleh Allah ketika mendapatkan musibah. Maka kemurkaan yang ada pada dirinya ketika mendapatkan musibah akan mendatangkan kemurkaan Allah dan tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Maka Allah mengatakan atau Nabi SAW bersabda, "Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht." Barang siapa yang ridha ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka Allah akan ridha untuknya. Namun barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini hendaknya kita camkan pada diri kita dan anak keturunan kita jamaah. Kemurkaan kita, ketidaksabaran kita ketika mendapatkan musibah tidak bermanfaat untuk kita sama sekali. Tidak sabarnya kita ketika mendapatkan musibah tidak membuat musibah yang besar mengecil, ya kan? Tidak membuat musibah yang banyak menjadi sedikit, ya kan? Tidak membuat keluarga yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Tidak membuat yang sakit berubah menjadi sehat. Jadi untuk apa kita, secara logika saja untuk apa kita marah-marah? Untuk apa kita murka ketika mendapatkan musibah? Yang kedua, maqam as-sabr. Tingkatan level sabar. Dan dalil yang menerangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan sabar sesuatu yang sudah antum maklumi bersama insyaAllah. Yang ketiga kata beliau adalah maqam ar-ridha. Ini yang lebih tinggi lagi. Dia ridha. Apa bedanya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seakan dia tidak tertimpa musibah. Padahal dia dapat musibah. Tapi ketika kita melihat dia dengan orang yang sedang dapat nikmat, kok kayaknya lebih bahagia dia hidup ya. Iya, seakan dia tidak sedang tertimpa musibah. Nah, dia ridha dengan musibah tersebut. Padahal baru kemarin anaknya, anak semata wayang meninggal dunia. Baru kemarin istri tercintanya meninggal dunia. Ya, padahal belum lama suami tercintanya diwafatkan oleh Allah. Kedua orang tuanya yang wafat dan sebagainya. Dia ridha dengan keputusan Allah Jalla wa'ala tersebut. Falahu ridha. Maka Allah pun akan ridha kepadanya. Nah. Dan yang keempat ini maqam tertingginya jemaah. Level tertingginya maqamus syukur. Dia justru bersyukur. Dan maqam yang keempat ini tidak mungkin diperoleh oleh seseorang kalau dia belum memiliki 2 level sebelumnya. Level sabar dan level ridha. Kenapa harus bersyukur jemaah? Karena musibah yang menimpa seorang muslim dan dia terima dengan sabar dan ridha itu akan menghapuskan dosanya dan mengangkatkan derajatnya. Dan tidak ada yang lebih mahal di dunia ini dari 2 nikmat ini jemaah. Mendapatkan ampunan dari Allah dan diangkatkannya derajat oleh Allah. Tidak ada yang lebih mahal dari ini. Nah, dunia beserta isinya tidak ada nilainya di depan 2 nikmat ini. Mendapatkan ampunan dan dinaikkannya derajat di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ya Nabi kalau mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan ketika beliau mendapatkan ujian, beliau tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Seorang mukmin itu dengan keimanannya, dia selalu berada di dalam kebaikan. Adapun musibah jamaah akan menimpa muslim dan akan menimpa kafir. Kekayaan dimiliki oleh orang muslim juga dimiliki oleh non muslim. Ya. Kemiskinan juga demikian. Emangnya yang miskin cuma muslim? Yang kafir juga banyak. Udah syarul bariyah, miskin lagi. Sakit-sakitan lagi. Nah, namun beda yang seorang mukmin menerimanya dengan sabar, dengan ridha dan justru bersyukur kepada Allah. Sehingga justru musibah itu berubah menjadi keindahan, kelezatan dan kemanisan baginya.
Dan itulah yang membuat Nabi kita kagum dengan umatnya yang beriman. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Karena keadaannya selalu baik. Tidak ada mukmin yang tidak berada di dalam kebaikan. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Tatkala asabatu, dia tertimpa, diuji dengan sarra, kelapangan, kekayaan, kesehatan. Lihat bahasa Nabi, asabatu, dia tertimpa sarra, musibah sarra. Nabi menamakan sarra, kekayaan, kelapangan sebagai musibah, sebagai ujian. Dia pun bersyukur. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila tatkala dia tertimpa dharra, musibah, kesempitan, dia pun bersabar. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Tapi orang kafir jemaah, antum sakit, orang kafir juga sakit. Betul nggak? Ibu-ibu ini misalkan menganggap dirinya anaknya banyak, tapi penghasilan suami belum sanggup mendatangkan ART. Ibu-ibu kafir juga banyak, Bu. Udah anaknya banyak, suaminya miskin lagi. Udah suaminya miskin, ya, KDRT, berzina, minum khamar, kafir lagi. Dia juga kafirah. Gimana tuh tersiksanya dia dalam menjalani kehidupan tersebut? Anti seorang muslimah, ya. Semua kelelahan dan keletihan yang anti lewati sebagai ibu rumah tangga akan menghapuskan dosa anti, akan mengangkatkan derajat anti. Nah, ketika anti merasa lelah sedang masak di dapur, anti hadirkan hadis ini. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, keletihan, kegundah gulanaan, bahkan duri yang menyengatnya kecuali akan menghapuskan dosanya. Ketika anti merasa lelah mengepel di rumah, menyuci pakaian suami, hadirkan hadis ini. Ya, itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkatkan derajat anti. Baru tahun yang lalu, ya, selesai menyapih anak yang kelima, sekarang udah hamil lagi anak yang keenam. Lelah, letih. Tetapi subhanallah, ya, Nabi menyebutkan bahwa andai kata, ya, seorang muslim, ya, tertimpa kelelahan, keletihan, kegundah gulanan yang anti rasakan ketika mengandung, kemudian bersimbah darah, mengeluarkan bayi anti dari rahim anti, menyusuinya, itu semuanya penghapusan dosa dan pengangkatan derajat di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga berubah menjadi sebuah kelezatan, kenikmatan dan kemanisan. Maka Nabi katakan tadi, sungguh tak pernah dia berada di dalam keterpurukan. Tidak, seorang muslim tidak mengenal keterpurukan dalam kehidupannya jemaah. Nah, seorang muslim tidak pernah merasa, ya, berada di dalam kejelekan. Nabi yang mengatakan setiap mukmin itu selalu di dalam kebaikan. Dan keadaan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin karena keimanannya. Nah, jika dia diuji dengan kekayaan, dia bersyukur. Syukur adalah pintu segala kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan dharra, kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ana ingin bacakan walaupun kisah ini mungkin sudah berulang kali antum simak dan asatidzah kita menyampaikannya. Sebuah kisah yang menimpa Nabi kita dari Nabi-Nabi Allah Jalla wa'ala Ayub alaihi salam dari tafsir Ibnu Katsir untuk menunjukkan kepada kita bagaimana iman itu membuat seseorang bisa di level syukur, ya. Antum boleh buka surat Sad ayat 42 tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ya. 41 ya dan 42 ya. Ya. Di situ Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa
anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Dan ingatlah tentang hambaku Ayub tatkala dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan beliau, urqud birijlik hada mughtasalun baridun wa syarab. Hantamkanlah kakimu sehingga keluarlah air dari tanah. Kemudian Allah katakan, inilah air yang sejuk untuk engkau mandi sehingga menyembuhkan seluruh kudis bagian luar, dan untuk minum sehingga menyembuhkan semua kudis ya, bagian dalam. Anda bacakan riwayat-riwayat ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir sebelum beliau menyebutkan beberapa riwayat, kata beliau, yadhkur ta'ala 'abdahu wa rasulahu Ayyub alaihi salam. Allah Jalla wa'ala mengisahkan kepada kita tentang hamba dan rasulnya Ayyub alaihi salam. Wa ma kana ibtalahu ta'ala bihi min adh-dhurr fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta lam yabqa min jasadihi maghraz ibratu saliman siwa qalbihi wa lam yabqa lahu min halid dunya syai'un yasta'inu bihi ala mardi wa ma huwa fihi ghair anna zawjatahu hafizat wuddahu li imaniha billahi wa rasulih. Allah mengisahkan kepada kita tentang hamba dan rasulnya Ayyub alaihissalam, di mana Allah Jalla wa'ala menguji beliau dengan penyakit kudis terparah dalam sejarah kudis dunia. Nanti akan Anda bacakan riwayat yang menceritakan kepada kita detail ya, ujian yang menimpa Nabi Ayyub terkhusus bagian kudisnya. Pada tubuh beliau kehilangan harta, kehilangan anak, ya. Bahkan tidak ada yang tersisa dari anggota tubuhnya. Nanti artinya yang tidak terkena kudis kecuali jantungnya beliau. Bayangkan. Beliau kena kudis, semua anggota tubuh kena dan tidak ada yang selamat kecuali jantung. Artinya luar dalam kena kudis. Hari ini kan orang walaupun kudis mungkin cuma bagian luar. Ya, ini luar dalam kena kudisnya. Yang tidak terkena cuma jantung. Cuma jantung. Ya. Dan semua anggota keluarga beliau menghilang dari beliau. Semua fasilitas dunia tidak beliau miliki. Yang tersisa hanyalah seorang istri yang sangat mencintai beliau. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ketika kita memiliki istri yang setia dengan kita, ketika kita berada di dalam banyak ujian, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala dan balaslah kebaikannya itu dengan berbagai kebaikan. Hanya seorang istri yang tetap mencintainya karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang wanita yang bekerja sebagai takhdumun nas, membantu manusia, mungkin kalau bahasa sekarang ART lah ya, sebagai ART ataukah bidan ataukah perawat dan sebagainya. Istrinya yang bekerja untuk memberikan makan kepada Ayub selama 18 tahun. Ibu-ibu ada bu yang sedang merawat suami udah 18 tahun dan nggak ada pemasukan kecuali ibu sendiri yang nyari? Ada nggak di atas bu? Coba jawab. Nggak ada kan? Ngapain juga banyak berkeluh kesah setiap ngumpul-ngumpul sama anti. Ini istri Ayub. Merawat suaminya bukan sekedar stroke. Bukan sekedar kena PHK. 18 tahun kena kudis luar dan dalam. Tidak ada yang tersisa dari anggota tubuhnya kecuali jantungnya. Istrinya tetap setia merawatnya selama 18 tahun. Dan sesekali harus keluar rumah untuk cari uang agar bisa memberikan makan dan minum kepada suaminya yang sedang sakit. Nah, 18 tahun lamanya. Ya, luar biasa jamaah ya. Namun syahidnya adalah jamaah dimuliakan Allah, dalam kondisi yang seperti itu Nabi Ayub justru memuji Allah. Antum boleh buka surat Al-Anbiya ayat 83. Nulis aja dulu nomornya, bukanya boleh di rumah nanti. Ya. Al-Anbiya ayat 83. Ayub alaihissalam mengatakan, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Beliau tidak mengatakan, ya Allah engkau telah menimpakan penyakit kepadaku.
Walaupun secara keyakinan kebaikan dan kejelekan adalah Allah yang menciptakannya. Dan ini dari adab di dalam berdoa. Maka Nabi ketika berdoa mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kejelekan itu tidak kami nisbatkan kepadamu. Nah, Ayub tidak mengatakan, ya Allah engkau telah menimpakan kepadaku penyakit ini. Tetapi beliau mengatakan, masaniya dhur, adzur sebagai fa'il. Ya Allah, aku telah tertimpa penyakit. Dan engkau arhamur rahimin. Engkau zat yang maha penyayang. Bisa enggak jemaah? Kita mengeluarkan kalimat yang seperti ini dan kita sedang di puncak musibah. Antum jatuh sakit. Yang tadinya sebagai orang kaya tiba-tiba menjadi orang termiskin di provinsi antum. Orang paling lapar di provinsi antum. Nggak usah provinsi deh, terlalu luas, ya kan? Kecamatan deh. Antum orang menjadi orang paling miskin di kecamatan antum setelah sebelumnya orang paling kaya. Di situ. Paling sakit-sakitan, paling lapar, paling haus, paling dihina, paling dibuli. Dan kondisi seperti itu anak-anak semuanya meninggal. Kedua orang tua meninggal. Semuanya menghilang. Teman-teman dekat menjauh. Dan hanya istri yang bertahan. Mampukah kita mengeluarkan kalimat seperti ini? Wa anta arhamur rahimin. Mungkin kita mampu mengeluarkannya kalau sedang dapat nikmat. Ada yang ngasih mobil, wa anta arhamur rahimin ya Rabb, ya kan? Ya, ada yang ngasih hadiah rumah, wa anta arhamur rahimin ya Razzaq, ya. Giliran dapat musibah baru sakit gigi, udah nanya sama Allah, kenapa harus saya yang menerima musibah ini ya Rabb? Kan lebay banget. Terus harus tetangga ente gitu. Jangan ente. Ya. Begitu dapat musibah pada anaknya, ya kenapa harus anak saya ya Rabb? Jadi harus anak tetangga, jangan anak antum gitu. Ya. Dapat banjir, kenapa harus di kampung kami ya Rabb? Kenapa enggak di tempat orang lain? Ya. Bahkan ada yang nanya lagi, emangnya hamba punya dosa apa ya Rabb sehingga hamba mendapatkan ujian yang seperti ini? Syukur-syukur malaikat yang di sebelah kirinya enggak jawab. Ini dosamu, sudah sejauh mata memandang masih nanya segala lagi. Ayub jamaah justru memuji Allah dan beliau sedang di puncak ujian. Wa anta arhamur rahimin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya bacakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dinukilkan kembali oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Juga oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim letingnya Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna nabiyallah Ayyub alaihi salam labitha bihi bala'u 18 sanah. Allahu akbar. Sesungguhnya Nabi Allah Jalla wa Ala mengalami ujian tersebut. Ujian apa tadi jemaah? Kudis, kehilangan orang tua, kehilangan anak. Ya, nanti akan Nabi sebutkan juga. Sampai-sampai jamaah masyarakat di kampung beliau sepakat mengambil sebuah keputusan untuk menempatkan Nabi Ayub di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Enggak boleh tinggal di kampung mereka karena bau kudis beliau yang sangat mengganggu mereka. Padahal beliau nabi mereka. Seorang nabi diusir. Kalau diusir karena dianggap sesat, karena Wahabi masih agak alhamdulillah lah, ya kan? Ini diusir karena orang enggak menerima kita sebagai orang miskin. Itu berat. Ya, mah. Karena kudis. Dan ditempatkan di tempat pembuangan sampah mereka. Itu selama 18 tahun. Farafadhul qarib wal ba'id. Karib kerabat beliau mengusir beliau, orang yang jauh dari beliau juga tidak menerima beliau. Illa rajulaini kana min akhassi ikhwanihi. Kecuali ada 2 orang laki-laki termasuk dari saudaranya, itu pun terkadang mereka datang membawa makanan untuknya. Dan yang menyakitkan dari salah satu dari 2 sahabat beliau, saudara beliau ini, salah satu dari mereka mengatakan, ta'alam wallahi laqad adznaba Ayyub dzanban ma adznabahu ahad minal alamin. 2 orang saudara beliau tadi yang terkadang datang antar makanan berkata, demi Allah, Ayub telah melakukan dosa yang amat besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Kalau enggak mungkin dia dapat musibah begini. Antum sedang dapat musibah jamaah. Mendengar kalimat yang seperti itu,
Gimana perasaannya? Kalau keluarnya dari mulut orang yang selama ini membenci kita, memfitnah kita, mungkin kita nggak terlalu sedih. Ya, memang itu udah sifatnya dia. Tapi ini keluar dari mulut orang yang kita tahu dia sangat mencintai kita, menyayangi kita, sampai detik ini masih membantu kita. Dan kita pun sangat mencintainya. Itu sangat-sangat menyakitkan jemaah. Sangat-sangat menyedihkan. Nah, pasti ini Ayub telah melakukan sebuah dosa yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Sampai segitunya mereka mengeluarkan statement. Kenapa? Melihat besarnya musibah yang menimpa Ayub. Seperti itulah kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang jauh dari keimanan. Nih, padahal musibah itu tidak hanya karena kemurkaan, terkadang karena cinta dari Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Jika Allah mencintai suatu kaum, menginginkan kebaikan kepada suatu kaum, Allah akan mengujinya. Di dalam hadis di luar Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, anggaplah itu teguran, maka akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Tapi terkadang jamaah, ya, kalimat yang keluar dari mulut sebagian orang kepada kita dan kita sedang di dalam musibah, itu rasanya seperti melebihi suara bom atom Amerika, ya. Benar ya? Apalagi seperti ini jamaah, Ayub dalam kondisi yang seperti ini mereka ngomongnya begini lagi. Ini pasti Ayub karena melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dari manusia di alam semesta ini. Kalau nggak mungkin ya orang dapat musibah begini. Bayangkan jemaah, antum dapat musibah, ya, istri belum lama meninggal misalkan. Kemudian anak semata wayang antum juga meninggal. Kemudian antum jatuh stroke. Tiba-tiba kawan dekat antum jenguk ngantar makanan. Nabi ngomongnya, ente ini buat dosa apa sih? Segini ya ente dapat musibah. Gimana perasaan antum jemaah? Dalam hati, ya Allah, ya lebih baik nggak datang nih orang, ya kan? Antum sedang seperti itu, dia memang datang ngasih bantuan. Tapi mengatakan ini antum pasti sudah melakukan dosa yang amat besar nih. Walaupun benar aja kita kan pendosa. Iya, pasti dong. Tapi dalam kondisi seperti itu, ya, kita butuh untuk dihibur, ya kan? Dimotivasi. Iman kita nggak sekuat iman Nabi Ayub untuk digituin. Ya. Walaupun ketika kita dapat musibah kita harus muhasabah. Ya, karena memang kita berlumuran dosa. Nah, tapi dalam keadaan yang seperti itu mestinya si kawan datang ngasih semangat, ya akhi, bersyukur antum dapat musibah yang seperti ini, menghapuskan dosa, mengangkatkan derajat, ya kan? Bersyukur antum, anak antum meninggal dan umurnya belum balik, sementara orang lain anaknya meninggal tapi umur anaknya udah balik. Anak yang meninggal dan belum balik pasti masuk surga tanpa diragukan sedikit pun. Ya, makanya doanya ketika salat jenazah bayi bukan Allah maghfirlah warhamhu, karena dia belum punya dosa. Apa doa salat jenazah anak-anak mayat yang di bawah balik umurnya? Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dhukhran liwalidayhi wa thaqil bihi mizanahuma wa syaffi'hu fihima wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan dia sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik penanti untuk kedua orang tuanya, sebaik-baik simpanan. Jadikan dia pemberat timbangan kedua orang tuanya. Izinkan dia memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan jadikan dia berada di dalam asuhan Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi menyebutkan anak bayi yang gugur nih, dia akan menyeret ibu dan ayahnya dengan ari-arinya untuk masuk surga. Nah, makanya katakan tadi, kelelahan, keletihan, kesedihan, jika kita terima lillah akan berubah menjadi keindahan, kemanisan, kelezatan. Ya. Wafatnya seorang anak yang paling menyedihkan adalah anak yang masih kecil, ya kan? Anak yang udah dewasa, andai kata kita sedih tetap, tapi kesedihan yang kita alami ketika Allah mengambil anak kita yang umur baru 1 tahun, ya, baru 2 tahun, ya, lagi asyik-asyiknya bermain dengan kita, ya, lagi mungil-mungilnya dia, ya kan? Apalagi anak semata wayang itu jamaah, kalau nggak punya iman, istri bisa jatuh pingsan di hari itu.
bisa stres, bisa frustasi. Tapi kalau dia menerimanya dengan ikhlas, dihadirkan hadis Nabi tadi, ya, anak orang kafir aja mati dan umurnya masih di bawah balik, sebagian ulama berpendapat langsung masuk surga. Sebagian ulama ada yang berpendapat akan diuji dia nanti di hari kiamat, lulus ujiannya ataukah tidak. Tapi kalau anak muslim cuma satu pendapat, pasti masuk surga. Nah, maka yang saya katakan tadi, ya, karena lillah maka yang lelah menjadi kelezatan, keindahan, kelezatan. Nah, justru kalau anak kita meninggal dan umurnya sudah balik, ini yang membuat kita gelisah, ya kan? Karena dia udah punya catatan dosa. Ya. Kalau belum balik, dia belum punya catatan dosa. Ini salah satu contohnya, jemaah. Kalau seseorang menghadirkan keimanan setiap kali dia mendapatkan musibah, maka Nabi Ayub alaihi salam, ya, diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan ujian ini, ya, dan mendengar ucapan yang seperti itu dari salah satu dari orang yang terdekatnya, sehingga orang yang kedua ini berkata, "Wa madza? Kenapa kamu berkata demikian kepada Ayub? Terhadap Ayub?" Maka dia menjawab, sudah 13 tahun, min 18 sana, sudah 18 tahun, lam yarhamullah. Rupanya statement yang kedua lebih menyakitkan. Ayub itu udah 18 tahun loh tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Udah 18 tahun Allah nggak sayang sama dia. Gimana tuh perasaan antum digituin, ya mah? Oleh orang yang kita tahu selama ini sangat mencintai kita, sangat setia dengan kita. Kalau itu keluar dari tetangga yang tiap hari fitnah kita, memang kita nggak terlalu sedih kali ya. Udah 18 tahun Ayub itu nggak disayangi oleh Allah. Allah nggak cinta sama dia. Ucap saudaranya ya Ayub alaihi salam. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya'lam anni kunt amuru ala rajulain yatanaza'ani fayadhkuruna Allah azza wa jalla farji ila baiti faghfur anhuma karahiyatan yadhkuru Allah illa fi haqq. Qala wa kana yakhruju ila hajati fa idza qadaha amsakat imra'atuhu biyadihi hatta yablugha falamma kana dhata yawmin abta 'alayha wa awha Allah ila Ayyub alaihi salam. Kemudian beliau menyebutkan kisah bahwa suatu ketika Ayub keluar untuk hajatnya, fa idza qadaha, jika beliau telah selesai menunaikan hajatnya, buang air besar atau buang air kecil, maka istrinya memegang tangannya. Bayangkan kesetiaan seorang istri. Beliau membuang kotoran, buang air besar, diantar sama istrinya. Ya, dituntun oleh istrinya. Nah, ada enggak istri yang setia ini hari ini, jamaah dimuliakan Allah? Hah? Suaminya kena kudis luar dalam. Ya, nanti akan Anda bacakan riwayatnya yang menunjukkan rontok daging beliau. Daging di tubuh beliau rontok. Ya. Gimana itu jemaah? Rontok dagingnya. Dalam beberapa riwayat mengeluarkan belatung. Ya. Dan masyarakat sepakat untuk menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Istri beliau tetap setia tinggal bersama beliau. Setiap kali buang air besar ditemani, dipegang tangannya. Pada tangannya penuh nanah. Tangan suaminya penuh nanah. Sebagiannya ada belatungnya. 18 tahun istrinya merawat beliau sekaligus bekerja, nyari makan dan minum untuk Ayub. Kira-kira kalau istri antum diuji dengan antum yang seperti ini, kira-kira gugat cerai enggak? Hah? Hah? Enggak lah, insya Allah. Antum jawab enggak lah. Jangan dia. Tapi kayaknya mustahil juga ya. Apalagi wanita merasa diri masih muda, ya kan? Ya, dia merasa dirinya muda, cantik, belum punya anak lagi. Ya. Tambah orang tua yang dukung. Udahlah nak. Ya, anak pengusaha batu bara nih, nunggu kamu kapan cerai. Ya. Pacar kamu yang di SMA dulu belum nikah lo nak sampai hari ini. Dia masih setia nunggu kamu kapan cerai. Astagfirullah. Tambah lagi bisikan-bisikan netizen. Kalau dia curhat ke netizen, ya kan? Iya. Udah mbak, kasihan banget ya. Nggak wajib juga kok anti merawat suami. Ya. Anti berhak kok mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Anti berhak kok untuk hidup bahagia di dunia ini. Anti terlalu muda untuk hidup seperti itu.
Berat itu jamaah. Ya. Ini kesetiaan yang luar biasa. Dari istri beliau 18 tahun seperti ini. Nah, yang lebih dahsyatnya Ayub justru memuji Allah dalam kondisi yang seperti itu. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Kenapa beliau masih memuji Allah? Dalam beberapa riwayat ini disebutkan, ketika beliau Allah ambil anak beliau, mengambil kedua orang tuanya, harta beliau, kata beliau, sesungguhnya anak-anakku, harta yang aku miliki, tadinya berada di dalam hatiku, ya Rabb. Kini hatiku murni hanya untukmu. Kenapa? Karena cuma hati, cuma jantung yang tidak kena kudis. Dan tidak ada yang tersisa bagi beliau kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kesempatan terbaik untuk beliau fokus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, salat kepada Allah. Dan itu adalah nikmat terbesar bagi seorang mukmin. Makanya kata Syekhul Islam ketika di penjara, kemanapun mereka memenjaraku, ya, kemanapun mereka memenjarakan aku, dimanapun aku di penjara, sesungguhnya syurgaku selalu bersama diriku. Maksudnya apa? Kata para ulama, kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebagian ulama mengatakan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha fala yadkhula jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah syurga. Barang siapa yang tidak mampu memasukinya, dia tidak akan pernah mampu memasuki syurga yang ada di akhirat. Yaitu merasa lezat, berlezat-lezat dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Di dalam agama kita ya, Allah dan Rasulnya juga menyebutkan berbagai bimbingan dan petunjuknya agar kita mudah melewati hari-hari yang penuh ujian. Agar kita mudah melewati kelelahan dan keletihan yang sedang menimpa kita. Di antaranya adalah doa. Ya. Di antaranya juga adalah banyak mengingat akhirat. Karena memang dunia ini tempat kita bersinggah. Tempat kita mengumpulkan bekal. Bukan tempat untuk berleha-leha. Bukan tempat untuk beristirahat. Ya. Bukan tempat untuk hidup tenang. Ya. Bukan tempat terakhir bagi kita. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Siapa yang bisa menjelaskan kepada anak bagaimana dikatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir? Anak pernah mendengar khotib Jumat di Banda Aceh. Dia mengingkari, ini hadis nggak masuk akal. Enak aja ini orang ngomong begitu. Ini hadis dari Imam Muslim. Ya, enggak, Muslim itu boleh kaya kok. Dia mengira maksud dunia ini penjara bagi seorang mukmin, maksudnya nggak boleh kaya, nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya istri 4 dan sebagainya. Bukan demikian pemahamannya. Itulah pemahaman yang ada di kepala Yahudi ketika bertemu dengan Ibnu Hajar, kalau nggak salah Qadhi Mesir. Ini Yahudi miskin. Qadhi Mesir ini kalau nggak salah Ibnu Hajar, malah kaya. Punya kendaraan, saat itu naik onta atau naik keledai begitu. Yahudi ini protes. Kata Nabi kalian dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nih, aku yang kafir justru miskin. Dan kamu yang mukmin justru kaya. Apa jawabannya jamaah? Dengan berbagai ujian yang menimpamu di dunia ini, musibah dan malapetaka bagimu orang kafir, dunia ini masih sebagai surga bagimu. Kenapa? Karena azab di akhirat lebih dahsyat untukmu. Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Azab yang paling ringan di dalam neraka adalah Allah letakkan 2 bara api di bawah kakinya. Seorang hamba lantas meleleh dan mendidih otaknya. Maka dunia ini masih sebagai surga untukmu wahai orang kafir. Kamu bisa minum air mineral. Sementara di neraka nanti minumanmu adalah nanah penghuni neraka. Minumanmu adalah minyak yang mendidih. Minumanmu adalah air dingin yang sangat dingin dan menyiksa. Nah,
Ini maksudnya bagi dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Penjara kenapa? Ada batasannya. Terbatas. Jangankan menjalankan agama Allah, nikmat aja terbatas. Sekarang kalau antum kaya nih, antum kaya, seberapa banyak antum bisa menikmati nikmat kekayaan yang antum miliki? Terbatas. Ya kan? Anggaplah antum punya istri 4. Emang setiap hari antum bisa berhubungan? Nggak bisa juga. Apalagi umurnya udah 60. Ya? Mau berhubungan aja ambil suntikan dulu. Karena cek gula dulu, aman nggak? Ya, terbatas. Anggaplah kita ingin menikmati nikmat yang Allah, terbatas. Ya kan? Anggaplah kita punya mobil miliaran harganya. Terbatas nggak kita menikmatinya? Terbatas. Antum punya istri 4, terbatas. Setiap hari antum bisa berhubungan? Nggak bisa. Ya. Anggaplah setiap hari, terbatas juga. Sementara nikmat di surga tanpa batas. Allah katakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Nah, punya istri yang dari dunia kalau sama-sama masuk surga, dan ada istri dari kalangan bidadari. Ini salah satu cara kita yang nggak berani poligami untuk menghibur diri, jamaah. Banyak-banyak ingat bidadari surga aja dah. Ya kan? Dunia poligami nggak berani, takut istri. Ya kan? Ya, ketahuan bercanda poligami sama istri aja antum udah naik asam lambung. Ya lebih baik banyak-banyak ingat bidadari surga aja, paling tidak terhibur dikit, ya kan? Terbatas di dunia. Di surga nggak ada batasannya. Walakum fiha ma tad'un. Kalian mendapatkan apa saja yang kalian minta di dalam surga. Nggak ada batasannya. Apa yang kalian minta, Allah berikan. Nikmat di dunia terbatas. Nah, bahkan di dalam surga Nabi sebutkan ada sebuah pasar yang akan dikunjungi oleh pada penduduk surga pada hari Jumat. Setiap kali mereka pulang dari pasarnya, maka si istri yang menyambutnya mengatakan, kok abang tambah tampan. Yang suami juga mengatakan, kok adik tambah cantik. Mana ada pasar di dunia, antum pulang dari pasar ikan. Mungkin nggak istrinya, selebay-lebaynya dia nggak mungkin ngomong, kok abang tambah wangi ya. Pulang dari, nggak bakal. Kita juga demikian dengan istri kita. Sepuitis-putisnya kita, segombal-gombal kita, nggak juga segitunya, ya kan? Istri pulang dari pasar ikan, ada yang ngombalin, kok adik tambah cantik, tambah wangi, tambah... Enggak bakal. Berbeda dengan surga. Itulah maksud hadis Nabi tadi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Dia bisa kaya. Dia bisa punya mobil, punya rumah, punya istri, ya, tapi terbatas. Apalagi masalah aturan agama Allah, di sana ada batasan-batasan yang dia tidak boleh melampaui. Tapi di surga dia tidak wajib sholat lagi. Dia nggak perlu puasa, nggak perlu haji. Dia ingin punya istri berapa? Antum kuat 1000, minta 1000 bidadari, Allah berikan. Nah, ya. Jadi ibu-ibu, kalau suami antum nggak izinkan kami poligami di dunia, ya, di akhirat nanti jika Allah masukkan kami ke dalam surganya, kami akan poligami, bu. Apakah anti tidak akan mau masuk surga karena di surga nanti akan dipoligami? Ya itu haknya anti. Karena jadi ikut ketawa juga lihat video ceramah Ustadzuna Ustaz Syafiq, ya. Ketika ditanya oleh Ustaz Syafiq, ibu-ibu lebih memilih suami mati atau izinkan suami poligami? Serentak ibu-ibu jawab, lebih baik suami mati, katanya. Gawat ibu-ibu. Ini, ya. Maka kita katakan, semoga Allah memasukkan kami ke dalam syurganya, maka kelak kami akan poligami di dalam syurga, wahai istri kami. Apakah karena kami akan poligami di syurga, kalian nggak mau masuk syurga? Nah, itu terserah kalian. Tentunya kondisi dalam syurga pun berbeda. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Penduduk syurga itu tidak ada lagi penyakit iri, cemburu di dalam hatinya. Bahkan wanita-wanita di syurga Allah katakan azwajum mutahharah.
Istri-istri kalian di dalam syurga itu suci. Kata para ulama tafsir maksudnya tidak haid, tidak nifas. Secantik-cantik dan semudah-mudahnya istri antum ya ikhwah. Kalau dia sedang haid, puasa juga antum. Ya kan? Dia nifas, terpaksa ambil puasa Daud antum. Tapi di syurga wanita tidak lagi haid, tidak lagi nifas, tidak ada ludah. Ya. Secantik-cantik wanita di dunia ini tetap, mohon maaf, terkadang bau jigung juga mulutnya. Ya kan? Kentut juga dia. Di syurga nggak ada bau kentut. Tidak ada ludah. Dia tidak haid, tidak nifas. Inilah yang dimaksud oleh Nabi tadi. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, terbatas. Kenikmatan di dunia ini. Terbatas dia dengan aturan Allah. Tetapi di akhirat nanti, tidak ada batasan lagi. Nah, tidak ada batasan lagi. Khamar yang tadinya nggak boleh minum di dunia akan menjadi minumannya di akhirat. Hanya saja la yusaddaun. Khamar di akhirat tidak membuat teler. Nggak kayak khamar di dunia. Ya, minumannya madu. Ya, di dunia terbatas. Maksimum istri cuma 4. Maksimum. Andai kata yang berani dan mampu, maksimum cuma boleh 4. Di akhirat Nabi sebut dalam sebagai riwayat, ada sebagai penduduk syurga 70 bidadari yang Allah berikan untuknya. Nah, ibu-ibu mencemburu, nggak mau masuk syurga, takut suami akan punya istri 70 orang. Itu hak ibu-ibu juga kan, kalau nggak mau masuk syurga gara-gara itu. Terbatas di dunia ini. Inilah yang Nabi maksud tadi, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir semiskin-miskin dia, seadab apapun hidupnya di dunia ini, masih syurga dunia ini buat dia. Kenapa? Karena kalau udah masuk alam barzah, palu raksasa menantinya, ya, yang akan digunakan oleh malaikat yang akan memukulnya dengannya sehingga dia hancur sehancur-hancurnya. Bau api neraka, api dari neraka mengalir ke dalam kuburannya sehingga dia selalu mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Sementara seorang mukmin setiap saat dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia sudah menerima sebagian nikmat dari syurga. Nah, jika semua kelelahan dan keletihan kita di dunia ini, jamaah, kita kembalikan ke nilai-nilai agama, ke nilai-nilai iman, kepada akhirat, insya Allah kelelahan kita akan berubah menjadi kelezatan, jamaah. Ketika antum merasa lelah, dorong gerobak gorengan, nyari nafkah buat anak istri, hadirkan di dalam hati antum. Setiap langkah yang antum angkat, itu di jalan Allah. Menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Mencari nafkah adalah ibadah. Niatkan karena Allah yang memerintahkan kita. Andai kata kita mati sedang mencari nafkah, maka insya Allah mati syahid. Nabi mengatakan dia fi sabilillah, orang yang bekerja mencari nafkah untuk menjaga kehormatan keluarganya. Antum merasa lelah, ya, dengan berbagai, ya, aktivitas di luar rumah ketika mencari nafkah, ya, hadirkan ke dalam hati nilai-nilai iman, ya, sabar, syukur, rida, sehingga menjadi sebuah kelezatan. Demikian juga ibu-ibu, kalau enggak bisa tantrum, jamaah. Lihat sebagian wanita, jamaah, baru sedikit ujian menimpanya, langsung searching di Google, di manakah jembatan tertinggi di kampung ini. Baru dikit ada ujian, langsung searching di Google Map, di manakah ada jembatan terdekat untuk lompat. Ya, dia kira lompat kemudian jatuh ke dalam sungai itu lebih ringan daripada musibah yang sedang dia alami. Kayak orang bunuh diri. Sebenarnya kan secara logika, kalau dia mampu melewati ujian bunuh diri, kan sakit itu. Dia mampu melewatinya. Mestinya dia lebih mampu melewati musibah yang sedang dia alami, yang karenanya dia ingin bunuh diri, kan? Logikanya kan demikian. Tapi demikianlah syaitan, jemaah. Ketika seorang mukmin lemah dan lupa sama Allah, dia mampu menguasainya. Maka Allah mengatakan, wa may yu'rid an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, kami akan kuasakan syaitan terhadapnya. Fahuwa qarin, maka syaitan akan selalu membersamainya. Dikit ada masalah curhat, dikit ada masalah tantrum. Lihat sebagian ibu-ibu hari ini, jemaah, ada masalah rumah tangga, curhat ke konten kreator. Konten kreator dia dapat cuan dengan curhatnya ibu-ibu tentang rumah tangga mereka. Ya,
Nanti datang pihak kedua, dia seakan sama pihak kedua. Ya. Yang terpenting baginya adalah cuan. Ya. Ini wanita sudah membongkar aib suaminya di situ. Anggaplah mantan suaminya, tapi apalagi punya anak, itu kan ayah dari anaknya dia. Akan menjadi beban sosial buat anaknya selama itu video masih ada di medsos. Akan dibully anaknya ketika sekolah. Tuh ayahmu begitu. Tuh lihat ayahmu. Dan belum ada juga jamaah setelah curhat ke netizen, ke konten kreator, rumah tangga menjadi lebih baik. Ada? Nggak ada. Ya, tapi kalau dia curhat sama Allah, dia berdoa kepada Allah, doa itu ibadah, ya kan? Dan Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim berdoa kecuali pasti dia mendapatkan satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah kabulkan apa yang dia minta. Yang kedua, tidak Allah kabulkan, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah kejelekan yang tak kalah penting dari kebaikan yang dia minta. Yang ketiga, an yaddakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan apa yang dia minta itu sampai hari kiamat. Dan pemberian Allah di hari kiamat lebih menguntungkan, lebih kita butuhkan daripada di dunia. Andai kata seorang wanita diuji rumah tangganya oleh Allah, apakah melalui anaknya, dari suaminya, ekonomi dan sebagainya, dia curhat sama Allah, ya, dia dekatkan dirinya kepada Allah, ya, pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Maka mari ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kita berusaha untuk menjadikan kelelahan dan keletihan yang kita alami di dunia ini, yang juga dialami oleh selain kita dari orang-orang kafir, agar menjadi sebuah kelezatan, menjadi sebuah keindahan, dan menjadi sebuah kenikmatan serta kemanisan iman yang dapat kita rasakan. Pada akhirnya jamaah dimuliakan Allah, ana tutup kajian kita ini dengan kembali ana ingatkan bahwa semua manusia di dunia ini lelah dan letih. Tidak ada satupun manusia yang tidak lelah dan tidak letih. Yang sedang berkorban untuk meraih syurga Allah, dia akan merasakan kelelahan dan keletihan. Justru syurga Allah tidak akan didapatkan tanpa kelelahan dan keletihan. Imam Ibnu Qayyim mengeluarkan sebuah pernyataan yang amat indah. Antum boleh tuliskan ya. Apa kata beliau? Inna an-ni'am wal-ladzat la tunalu bin-ni'am wal-ladzat. Atau kama qala. Sesungguhnya kenikmatan dan kelezatan itu tidak akan diperoleh dengan kelezatan dan kenikmatan. Logikanya jamaah, jangankan perkara akhirat, perkara dunia. Antum lihat banyak pengusaha kaya hari ini. Kita melihat beliau kaya ketika budak kaya. Dulu bagaimana beliau berjuang merintis bisnis, ya kan? Dibully sama kawan-kawannya, dijauhi sama kawan-kawannya, ya, dipandang sebelah mata oleh keluarga besarnya, ya, bahkan hampir digugat cerai oleh istrinya. Ya. Betapa banyak pengorbanan, kelelahan, keletihan yang telah dia lalui sehingga mendapatkan kelezatan itu. Dia mendapatkan kelezatan kekayaan setelah meninggalkan banyak kelezatan dan kenikmatan di dalam hidupnya. Demikian juga kelezatan di akhirat. Makanya dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Surga Allah itu tertutup dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ingin masuk surga, harus siap melawan hawa nafsu, meninggalkan banyak kelezatan dan kenikmatan demi kelezatan dan kenikmatan yang lebih sempurna dan abadi. Wa huffatin nar bisyahwat. Sementara neraka Allah tertirai dengan syahwat yang disukai oleh hawa nafsu. Tinggal kita ingin memilih jamaah. Kita ingin berlelah letih di jalan menuju surga atau ingin berlelah letih di jalan menuju neraka. Yang jelas tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kelelahan dan keletihan. Maka semoga semua kelelahan dan keletihan yang kita alami itu berada di jalan menuju surga Allah Jalla wa'ala, sehingga dapat berubah menjadi sebuah keindahan, kelezatan dan kenikmatan. Nah, dan semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang berlelah letih dan setelah merasakan kelelahan dan keletihan di dunia ini, dia justru akan mendapatkan kelelahan, keletihan yang lebih dahsyat dan abadi di akhirat nanti di dalam nerakanya. Ya dan billah. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum mana tutup, adakah hal-hal yang ingin disampaikan? Barakallahu fiik. Ya, lebih baik dengan pertanyaannya jika ada yang mau disampaikan. Barakallahu fiikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu melindungi Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ya, ini doa beliau, semoga Allah membalas beliau dengan apa yang telah beliau doakan kepada kami dan lebih dari apa yang beliau doakan untuk kami, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, sebagai manusia kita selalu lalai dan lupa bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Apakah boleh berniat di pagi hari bahwa seluruh kegiatan kita di hari ini lillah, mencari ridha Allah? Bukan hanya boleh, dianjurkan. Namun tidak akan mungkin semuanya bisa real kita niatkan ridho di tangan Allah, di jalan Allah, kecuali kita sedang di jalan Allah. Enggak mungkin kan antum sambil suap menyuap ana ridho karena Allah. Enggak mungkin. Antum sambil merokok lillahi taala. Enggak mungkin, ya kan? Sedang minum khamar lillahi, enggak bisa. Ya. Ya. Wajib dan harus, tetapi tidak mungkin ini terwujudkan kecuali karena kita sedang di jalan Allah Jalla wa'ala. Bagus, ya. Ya, kenapa? Karena memang semua manusia merasakan kelelahan dan keletihan karena dia tidak mengingat tujuan akhirnya. Seorang mukmin dia tidak mengalami kelelahan dan keletihan. Kenapa? Dia tahu tujuan hidupnya, ya kan? Dunia ini baru fase kedua. Masih ada fase ketiga, alam barzah. Setelah itu akan ada fase padang mahsyar. Ya. Masih banyak lagi yang harus dia lewati. Berujung dengan syurga atau neraka. Sebenarnya anak ingin bacakan sebuah perumpamaan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala yang sangat indah dan saya kira sangat memotivasi kita, ya. Cuma anak tadi ingin baca tapi anak melihat wajah-wajah antum menandakan asam lambung antum udah naik. Gimana jamaah? Ya. Anak bacakan? Anak bacakan ya. Baik. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di akhir kitab beliau 10 kaidah tentang tazkiyatun nufus. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah perumpamaan. Langsung anda terjemahkan ya di depan anda PDF Arab untuk menghemat waktu. Kata beliau mengumpamakan perjalanan seorang mukmin. Kata beliau, ada gunung yang sangat besar dan tinggi. Perjalanan untuk sampai ke puncaknya adalah perjalanan yang sangat berat dan penuh ujian. Kata beliau, ya, di tengah perjalanannya menuju gunung tersebut penuh audiyah wa syu'ub, penuh lembah-lembah, banyak rintangan, banyak duri, ya. Dan terdapat banyak perampok di perjalanan tersebut yang akan merampoknya, bahkan bisa membunuhnya. Apalagi kalau dia melakukan perjalanannya tersebut di malam hari. Sementara di puncak gunung tersebut ada orang yang berteriak, kamu jangan naik ke sini. Ya, kalau kamu naik ke sini kamu akan merugi, kamu akan mati, kamu akan hancur. Kalau dia ikuti seruan orang yang di atas tersebut, dia tidak akan melanjutkan perjalanannya. Yang pertama, perjalanannya penuh ujian, banyak duri, ya, banyak perampok, ya, banyak lembah-lembah yang berair. Gunungnya juga amat tinggi. Di puncak gunung ada orang teriak lagi, kamu jangan ikut naik. Aneh udah naik aja udah nyesal. Di sini banyak sekali yang akan merugikan antum, yang akan menyiksakan antum. Kalau dia ikuti seruan itu, dia akan batal naik ke bukit tersebut. Dia akan batal naik ke gunung tersebut. Demikianlah perjalanan seorang mukmin menuju surga. Nih. Yang ini membuli antum, ngapain antum, gimana usaha antum akan sukses kalau antum nggak ngambil kredit, riba nggak mungkin bisa menjadi pengusaha hebat ente. Nih, nggak mungkin karir ente bagus kalau ente terlalu berpegang teguh dengan agama, antum nggak bakal. Bagus karir antum, nggak bakal dapat jabatan antum kalau antum masih istiqomah di atas sunnah. Kan seperti itu. Nggak bakal antum dapat suami kalau tutupan-tutupan seperti itu. Anti cantik, tapi orang nggak tahu anti cantik karena tutup-tutupan. Gimana ente akan dapat jodoh katanya. Hanya karena seruan selemah itu sebagian wanita jadi buka aurat lagi. Berat ya mah. Makanya Nabi katakan tadi, hufatil jannatu bil makari.
Lagi sedang di pasar, customer sedang rame-ramenya. Adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berat jamaah. Hah? Iya, customer datang order. Apalagi kalau dia tukang bakso. Ya, lagi ngaduk kuah bakso, adzan dikumandangkan. Walaupun nggak harus seketika itu. Tapi minimal dia akan diuji, akan sholat berjamaah ataukah sholat sendirian. Syubhat akan datang. Saya kan Syafi'i. Syafi'i mah sholat Jumat enggak, sholat jamaah enggak wajib fardu'ain. Iya. Giliran udah selesai jamaah, waktu sholat kan panjang. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Akhirnya asar tiba, zuhur belum dia lakukan. Ya, berat jamaah. Tetapi itu tadi, kalau kita mengingat indahnya syurga, balasan Allah kepada kita, setiap kali kita mengalami kelelahan, keletihan, kayak kegundah gulanaan akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat, maka kelelahan tersebut akan menjadi kenikmatan. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, bagaimana cara agar perasaan wanita tidak mendominasi sehingga ketika melakukan pekerjaan rumah tangga tidak terpengaruh moodnya, lalai dari kelalaian. Kalau ditanyakan kepada kaum laki-laki, justru kami sendiri sedang bertanya, bagaimana cara bisa membuat perasaan wanita tidak seperti ini? Justru kami yang sedang mencari jawabannya. Betul ya? Tapi semua pertanyaan ada jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah. Ya, perbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan kekuatan. Yang kedua, perbanyak zikir. Ada apa dengan zikir? Karena zikir itu jamaah tidak hanya menguatkan rohani, tetapi juga menguatkan jasmani kita. Dalilnya Sahih Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Hadis panjang. Yang intinya adalah Fatimah radhiyallahu anha suatu ketika datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ada di rumahnya. Yang ada hanyalah Aisyah. Beliau pun curhat. Beliau mulai merasakan kelelahan dan keletihan sebagai ibu rumah tangga. Beliau ingin meminta kepada Nabi seorang pembantu karena beliau mendengar ada budak sahaya dari tawanan perang. Karena Nabi tidak ada, beliau menyampaikan kepada ibu Aisyah, dan ini menunjukkan betapa dekatnya ibu tiri dengan anak tirinya. Karena ibu tiri kalau nggak akrab sama anak tiri, nggak mungkin anak tiri mau curhat sama ibu tirinya, ya kan? Dia ingin meminta kepada ayah kandungnya sendiri, justru dia sampaikan lewat ibu tirinya, nggak mungkin kalau nggak akrab. Menunjukkan Aisyah walaupun muda, padahal Nabi meninggal umur Aisyah belum sampai 20 tahun. Tapi ilmu agama membuat beliau bisa dewasa sehingga anak tirinya berani curhat kepadanya. Padahal beliau masih anak muda. Masih muda. Nabi meninggal umur beliau belum 20 tahun. Ilmu yang merubah seseorang. Syahidnya adalah Fatimah pulang, kemudian Nabi datang. Aisyah pun bercerita kepada Nabi tadi. Fatimah datang, dia menyampaikan mulai merasakan kelelahan dan keletihan sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, merawat suami. Dia ingin minta seorang pembantu karena mendengar ada budak sahaya dari tawanan perang. Dan lihat akhlak seorang ayah jemaah. Ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya kita yang udah punya anak perempuan ya. Lihat hati seorang ayah, apalagi kepada anak perempuan. Kalau ayah yang egois, jawabannya pasti apa? Ya udah kita tunggu aja, kalau dia balik lagi, minta lagi baru kita berikan nanti. Tidak, Nabi langsung mendatangi rumah Fatimah. Begitu mengetahui putrinya ini menginginkan sesuatu, jadi ayah itu jangan egois jemaah. Ada kalanya kita yang mendatangi anak kita. Ada kalanya kita tahu anak kita pingin sesuatu dan beliau belum meminta, kita yang menawarkannya. Ada kalanya kita yang datang nawarkan waktu untuk dia diskusi, sharing. Jangan tunggu dia dulu datang jemaah. Jadi ayah itu nggak usah seegois itu. Nah, apalagi sama anak perempuan. Yang nggak boleh disamakan dengan anak laki-laki dalam cara menyikapinya. Ya, maka Nabi datang ke rumah Fatimah. Syahidnya adalah Nabi sampaikan, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan sebuah amalan? Jika kamu mengamalkannya, itu lebih membantumu di dalam mengurusi rumah tangga daripada seorang pembantu. Nabi pun mengatakan, hendaknya setiap kali engkau mau tidur, bacalah olehmu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Maka itu akan lebih membantumu daripada seorang pembantu. Ini menerangkan kepada kita apa jemaah? Allahu Akbar 34 kali.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Sampai ada yang bertanya, wala lailatas siffin, di malam Siffin pun engkau masih sempat membaca ini. Malam Siffin apa? Malam perang antara kubu beliau dan kubu Muawiyah. Iya, di malam Siffin pun aku tidak terluput membaca zikir ini. Ini menerangkan kepada kita zikir tidak hanya menguatkan rohani, tetapi juga dapat menguatkan jasmani. Ya. Itu sangat membantu seorang wanita yang mengerjakan pekerja rumah tangga. Dia memelihara zikir pagi petang. Dia memelihara zikir setelah sholat 5 waktu. Andai kata setelah subuh dia nggak sempat untuk berzikir, dia bisa berzikir sambil masak. Karena untuk berzikir itu nggak harus pakai sorban dulu. Untuk berzikir nggak harus pakai jilbab dulu, nggak harus wudhu dulu. Iya. Insya Allah jika seorang wanita menjaga zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi, sore, zikir menjelang tidur, dan zikir-zikir lainnya yang Allah dan Rasulnya anjurkan, itu sangat ya membantunya. Tentunya ini bukan dalil buat kaum suami yang punya kemampuan menyediakan ART untuk tidak menyediakannya ya. Ya, kalau antum mampu dan istri membutuhkan, itu bagian dari kebaikan yang Allah anjurkan. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kata ulama tafsir, ma'ruf di sini mencakup ma'ruf syar'i dan ma'ruf urfi, secara uruf. Nah, di sini ada pertanyaan, mohon izin bertanya, apakah hanya dengan berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah untuk memohonkan hidayah bagi anak-anak kami, Allah akan mengabulkannya, sebab kami mengenal sunnah ketika anak-anak sudah dewasa dan sudah berargumen. Nah, ya, doa yang tulus dari orang tua, ya, itu sangat memberikan pengaruh terhadap soleh tidaknya seorang anak. Bahkan kesolehan kedua orang tua juga sangat memberi pengaruh terhadap soleh dan tidaknya seorang anak. Namun bukan berarti seseorang tidak berikhtiar dengan cara lain, ya, mendekatkan mereka dengan ilmu, menjaga pergaulan mereka dan seterusnya. Lebih dari itu, serahkan kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Tidak ada yang lebih, kita tidak lebih ikhlas dari beliau ya. Kita tidak lebih sabar daripada beliau. Kita tidak lebih hikmah dari beliau. Tetapi anak kandungnya sendiri tidak ikut beriman. Bahkan ketika air bah datang, beliau memanggil anaknya. Anaknya masih berargumen. Ya kan? Masih mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Pada ayahnya udah bilang tadi, ya bunayyar kam ma'ana, naik cepat ke perahu. Air bah udah datang. Masih berargumen juga. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar dan selalu mendoakan anak kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang jamaah, utamakan kelemah lembutan. Para ulama ketika berbicara tentang dunia tarbiyah selalu mengingatkan, landasan utama dan yang pertama dalam dunia tarbiyah adalah ar-rifq, kelemah lembutan. Tidak boleh berpindah dari sifat ini kepada sikap keras atau tegas, kecuali ya itu sebagai solusi terakhirnya. Hukum asal dalam dunia tarbiyah, apalagi anak-anak kita, adalah lemah lembut. Maka Nabi mengatakan, wa inna Allah la yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah akan memberikan di atas kelemah lembutan apa yang tidak Allah berikan di atas selain kelemah lembutan. Inna rifqa fi syai'in la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u syai'in illa sya'ana. Hadits Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah kelemah lembutan itu diletakkan pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menghancurkannya. Dan menasihati anak itu nggak harus selalu dalam kondisi serius jamaah. Nggak harus antum panggil dulu kumpul anak-anak di ruang tamu, ayah mau nasihati kalian. Nggak harus setegang itu. Nabi menasihati Mu'ad membahas bab yang paling tegang, yang paling serius. Bab apa? Tauhid kan? Kapan beliau menyampaikannya? Sambil motoran kalau bahasa kita sekarang, sambil sepedaan. Ya. Nabi di atas keledainya sebagai drivernya. Ya. Abdullah bin Abbas di belakang beliau. Apalagi dengan anak-anak yang baru puber jamaah. Ya. Antum coba ingat-ingat kembali masa-masa kecil kita. Bagaimana orang tua kita menasihati kita dulu. Ana masih ingat sekali seringnya di saat sarapan pagi kan. Ya. Dulu wajib mau makan nggak makan duduk dulu di meja makan. Betul nggak? Sebelum berangkat sekolah. Ya, di situ ayah kita akan mendengar apa unek-unek kita dan dia juga akan berpesan.
Ya, berbagai pesan kepada kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang, zaman jet ini jamaah, zaman ya, media ini yang sudah dirusakkan oleh media. Mereka lebih membutuhkan kelemah lembutan daripada zaman kita dulu. Ada kalanya kita sambil gowes menasihati anak kita. Ada kalanya sambil pergi kulineran dalam perjalanan kita menasihati mereka. Ada kalanya sambil makan bakso, sambil makan sate. Ada kalanya sambil lari pagi. Ada kalanya sambil duduk santai di dalam rumah sambil ketawa ketiwi. Abdullah bin Abbas mendapatkan pelajaran tauhid dari Nabi dan Nabi sedang di atas keledai memboncengi beliau. Ada juga anak tiri Nabi ya sekaligus ponakan beliau karena Abu Salamah kan abang sesusuan Nabi SAW, saudara sesusuan. Nah, beliau mendidik Umar ibn Abi Salamah dalam kondisi apa jemaah? Sambil makan bareng, satu nampan, satu piring bareng dengan Umar ibnu Abi Salamah. Makanya jamaah tuh nasihati anak itu nggak harus formal, nggak usah setegang itu deh jamaah. Ya kan? Anak-anak, apalagi sebagian orang ngomongin ke istri, bilang mana anak suruh kumpul, pakai jubah, pakai sorban kalau bisa, suruh duduk semua di ruang tamu. Ya, Abi ini memberi, nggak harus setegang itu. Sebagian orang laki-laki itu kalau ingin menasihati anaknya selalu lewat istri. Akhirnya tak ada gap antara kita dengan anak-anak kita. Lihat Nabi Ibrahim zaman ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya. Apakah beliau panggil Hajar? Hajar kasih tahu Ismail, suruh prepare dia, besok mau gua sembelih dia. Apakah begitu? Enggak, beliau sendiri yang memanggil Ismail. Makanya antum perhatikan dalam Al-Quran nasihat orang tua kepada anak ya rata-rata dari ayah ke anak, bukan dari ibu kepada anak. Kalau ibu emang udah pasti dia selalu di rumah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Teguran buat kita yang nggak punya waktu sama anak-anak. Seakan pekerjaan kita, profesi kita itu alasan untuk kita tidak dekat sama anak-anak. Sebagian ikhwah dari Senin sampai Jumat ngantor PNS, ASN atau swasta. Giliran datang Sabtu maat touring sama ikhwan, bukan sama anak istrinya. Mana nih yang seperti ini selalu? Enggak. Ya, biar anak ruqyah sekali, biar sembuh penyakit ya. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya nggak ada keakraban mana. Boleh sama ikhwan, tapi jangan sesering itu. Ya, sebagian orang ya, kalau Senin sampai Jumat ngantor, giliran Sabtu main golf. Ada perempuan situ, ada musik-musikan. Ya, sama kawan kantornya. Ya, kapan anak? Orang yang paling berhak menikmati harta dan waktu luang kita adalah istri dan anak-anak kita jemaah. Kalau masih tersisa baru antum berikan untuk ustadz. Baru antum berikan kepada selain mereka. Ana ulangi jemaah. Orang yang paling berhak menikmati harta dan waktu luang kita adalah istri dan anak-anak kita. Jika masih ada yang lebih, baru kita berikan kepada orang lain sesekali. Nih, kecuali profesi kita memang amanah, ya, kita diamanahkan mengurusi urusan orang lain. Seorang presiden, seorang gubernur, ya, seorang bupati atau pejabat publik, memang dia kontraknya di situ. Kemaslahatan umum. Ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita. Ya. Walaupun agak berat dan pahit ini harus ana nasihati jemaah. Kita udah ngaji hendaknya berubah jemaah. Ya. Tingkah laku kita harus berubah setelah mengaji. Ana sedih melihat. Ya, ini kaidah umum ya. Ini cerita umum juga. Walaupun agak sedikit berat nih, ana khawatir ada yang tersinggung, tapi demi Allah ana sampaikan karena ini cinta kepada antum karena Allah. Ana mendapati beberapa teman rela ninggalin istri yang baru selesai melahirkan hanya untuk touring ke Jepang. Gimana tuh perasaannya jamaah? Istri baru selesai melahirkan, ditinggalkan karena dia udah kadung daftar jadwal touring ke Jepang. Musim apa yang paling indah di Jepang? Yang menjadi target utama para touring? Musim Sakura, bukan semi, sakura. Ya, sakura. Sedih dengar. Ya, ada juga ibu-ibu curhat, Ustadz, fulan karena suaminya kok beneran yang udah lama ngaji puluhan tahun dan dekat pula juga sama anak. Beliau pulang tiap malam, Ustadz, hampir nggak pernah di bawah jam 12 karena selalu main catur di warung. Ya, ikhwah, kita udah ngaji jamaah. Khairukum li ahli, orang yang paling baik dari kalian, yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya.
Wa ana khairukum li ahli, aku adalah lelaki terbaik buat anak-anakku. Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk istri dan anak-anak. Lihat Nabi kita, panglima perang, menteri keuangan. Sebagai Nabi, seorang Rasul. Tugas beliau, aktivitas beliau di luar rumah, nggak ada yang sifatnya sekedar hiburan kan. Semuanya bernilai ibadah ya. Kalau bukan sholat, ya jihad, umroh, haji, dakwah, menyelesaikan masalah rumah tangga para sahabat. Menyambut tamu, utusan dari orang kafir. Tapi apa kata ibunda kita? Nabi kalau sudah di rumah, beliau mengerjakan pekerjaan istri-istrinya. Nggak ada salahnya jemaah. Walaupun tetangga ketika melihat antum menjemur pakaian, menganggap antum suami takut istri. Iya, ini suami cinta istri, antum jawab. Nabi terkadang menyambung tali sendal yang sudah putus. Ini orang nomor satu di dunia jemaah dan di akhirat. Dan beliau mencari baju-baju yang robek, yang sudah robek, yang sudah koyak, beliau menjahitnya. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiyun fi hijri fayaqra'ul Qur'an. Nabi sering kali tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Qur'an meskipun aku sedang haid. Kapan terakhir kali antum tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istri antum sambil baca Al-Qur'an? Sering Ustadz, dulu sebelum nikah. Nah, ini musibah ya. Allah Ustadz. Terakhir kali mah pas pengantin baru. Allah musta'an. Ini ibunda kita mengatakan kana. Antum yang udah belajar nahwu tahu arti kana. Yufidul istimrar, ya kan? Yang menunjukkan selalu. Bukan cuma sekali dua kali. Kecuali ada qarinah yang mengecualikannya. Seperti hadis Jabir menyebutkan Nabi kana haji. Pada haji Nabi cuma sekali. Sering kali beliau tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran. Meskipun aku sedang haid. Ana yakin tidak ada ibu-ibu yang tidak suka punya suami demikian. Betul nggak Bu? Ah tuh. Kapan terakhir kali antum tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istri antum sembari baca Al-Quran dan ana tidak perlu mendengar jawaban antum. Cukup antum sendiri yang tahu. Ini sekelas Nabi jamaah. Ada yang lebih sibuk dari Nabi. Padahal Nabi di luar rumah pernah berlumuran darah dibuat oleh masyarakat Taif. Ya kan? Gigi taring beliau dipatahkan dalam perang Uhud. Topi perang beliau dihancurkan. Beliau berulang kali mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Tetapi bisa seharmonis, seromantis dan sehumoris itu. Pulang perang Nabi bisa harmonis. Antum pulang touring ribut sama istri. Pulang main sepeda ribut. Pulang trekking ribut. Pulang habis makan sate sama ikhwah ribut sama istri. Pulang dalam keadaan kenyang marah-marah sama istri. Nabi pulang perang, pulang umroh, pulang haji, pulang dakwah. Bisa humoris sama istri. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi dalam perjalanan pulang safar Nabi mengajak Aisyah lomba lari? Ini ibunda kita juga mengatakan, Maimunah juga mengatakan yang sama. Ibunda kita mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun. Kita tutup dengan hadis ini ya. Dulu aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mandi wajib bareng. Menggunakan air dari satu ember yang sama. Naghtarifu minhu jami'a. Kami sambil rebutan air. Aku mengatakan sisakan untukku dan Nabi terkadang mengatakan sisakan untukku dan sisakan untukku wahai Aisyah. Ini bukan film Korea yang sedang ana ceritakan. Ini rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan kepada kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi enggak kaya. Nabi bukan pengantin baru. Karena hari ini kalau kita berbicara tentang keharmonisan dan keromantisan rumah tangga, seakan harus jadi kaya dulu. Seakan itu untuk pengantin baru. Nabi udah kakek-kakek, udah akik-akik, udah punya cucu. Bisa harmonis, bisa romantis. Bahkan ulama yang mensyarah hadis tentang beliau mengajak Aisyah lomba lari, kali yang pertamanya diprediksikan umur beliau berkisar antara 50 sampai 60. Yang kali keduanya diprediksi di umur 60 atau mendekati 60 tahun. Udah tua. Bisa sehumoris itu, bisa sehumanis itu, bisa seromantis itu. Dengan berbagai tugas beliau yang berat jam. Antum baru jadi Pak RT udah kayak orang paling tegang di muka bumi ini hidupnya.
Baru jadi ketua RW, ya, setiap pulang ke rumah seakan ada gunung Uhud di atas kepala ente. Baru jadi ketua RT udah nggak bisa harmonis sama istri. Kebangetan ini. Ya, ya, ini hendaknya menjadi bahan renungan. Anak ulangi kembali sama orang yang paling berhak menikmati harta antum dan waktu luang antum bukan ustadz, bukan ikhwan sepengajian, bukan letting antum yang antum katakan letting jua korsa tanpa batas. Bohong semua itu. Ya, kalau tidak terancam dunianya ya. Ya. Bukan komandan antum, bukan pimpinan antum, bukan institusi antum, istri dan anak-anak antum yang paling berhak menikmati waktu luang dan harta antum. Nah, jika masih tersisa silakan sesekali touring, ya kan? Masa kita udah poligami nggak boleh, touring juga nggak boleh, kebangetan ya. Sekali antum, sekali antum goes, trekking, mancing sesekali udah stres banget karena orang mancing itu Masya Allah kalau udah hobi ya, dapat sendal swalu aja dia bahagianya minta ampun. Padahal pemancing itu manusia yang paling tidak maju hidupnya di muka bumi ini. Karena kalau maju nyemplung dia ke kolam. Al-muhim jamaah yang dimuliakan Allah, ana ingatkan kembali ana dan antum semua. Karena ana lihat ikhwan, sebagian ikhwah masih punya kebiasaan nongkrong setiap malam tanpa kebutuhan. Ya, goes yang berlebihan, ya, touring yang melampaui batas, ya, trekking yang melampaui batas, mancing yang melampaui batas hanya sekedar hobi. Bahkan tadi anak mendapati beberapa, ya, ikhwah suami istrinya baru selesai melahirkan, ditinggal pergi hampir setengah bulan untuk touring ke Jepang. Bahkan anak punya teman udah mulai ngaji juga, dia tinggalkan istrinya untuk trekking ke Everest, menghabiskan satu Innova Ribbon. Dia ngaku ke anak, satu Innova Ribbon habis Ustaz. Itu kan hobi, makanya jamaah antum harus selalu dapat nasihat. Karena kalau antum udah hobi, nggak ada orang yang bisa menasihati antum, percayalah mana akan hancur rumah tangga antum. Harus ada ustadz yang berani menasihati antum. Tapi berat memang. Karena sebagian orang lebih baik ninggalin ustadz daripada ninggalin hobi. Ya. Ustadz nasihati dia suruh ninggalin hobi, ustadznya yang dia tinggalin. Nggak asyik nih ustadz, jangan undang lagi ustadz ini mah kurang asyik. Ya, tapi nasihat lillah itu harus disampaikan jamaah. Ingat, rumah tangga kita prioritas kita. Istri kita adalah amanah dari Allah, bukan sekadar amanah dari mertua kita. Nah, anak-anak kita lebih berhak menikmati waktu luang kita. Istri kita lebih berhak menikmati waktu luang kita, apalagi harta kita. 500 juta habis hanya untuk trekking ke Everest, sekedar hobi. Kecuali ada hadits, barang siapa yang mati karena trekking di Fort Everest, tempatnya Jannatul Firdausil A'la. Kita juga mau, ya kan? Rumah pun kita jual untuk trekking ke sana. Itulah hobi jamaah. Antum bahaya banget kalau punya hobi dan tidak ada yang berilmu. Apalagi ada orang berilmu yang sama-sama punya hobi yang rumah tangganya mungkin lagi berantakan. Pas banget ada antum punya kawan dia. Ya. Ini bahaya jamaah. Nah, ana ingatkan ya, itu ya, bahwa orang yang paling berhak menikmati harta kita dan waktu luang kita adalah istri dan anak-anak kita. Dan alhamdulillah kalau kita masih punya kedua orang tua, yang tua renta tentunya, itu hak kedua orang tua, ya, sesuatu yang sudah dimaklumi bersama oleh kita. Ya, ini nasihat walaupun sedikit berat ya. Enggak hanya antum, anda sendiri. Kita kalau udah dinasihati tentang hobi kita berat jamaah. Semua kita punya hobi kan? Ya, Ustadz punya hobi dan antum juga punya hobi. Tapi kita yang harus ya mendapatkan arahan tentang hobi kita. Jangan sampai gara-gara hobi kita menelantarkan istri dan anak-anak kita. Semua hobi jemaah. Ya, ana pernah lihat ikhwah nih, udah ngaji nih, jenggotnya udah putih, umurnya udah 70 tahun. Terbang dari Jakarta naik pesawat bawa sepeda ke Jogja. Pulangnya naik sepeda ke Jakarta. Ya, ana tegur beliau, antum ini mengambil tugasnya Kementerian PU. Itu tugasnya Kementerian PU. Ngukur berapa tebalnya aspal dari Jogja ke Jakarta. Bukan tugas antum. Tugas antum sekarang umurnya udah 60. Irka'u wasjudu. Itu tugas antum. Setelah itu nggak pernah terlihat lagi di kajian anak. Sampai hari ini. Orang tua kasihan jamaah. Dapat ustadz yang tidak membimbing bahaya. Pada Imam Malik mengatakan orang Madinah kalau sudah berumur 40 tahun udah jarang jumpa sama manusia. Ingin fokus beribadah.
beribadah. Antum boleh buka di ayat dari surat Al-Ahqaf, ayat yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Di kajian bahas tentang umur 40 tahun, ayat itu selalu dibacakan kan. Tatkala dia sudah berumur 40 tahun, dia berdoa, ya Allah berikan aku sifat syukur kepadamu, kepada kedua orang tuaku, dan seterusnya. Apalagi udah berumur 40 tahun jamaah. Iya. Jalan-jalan pagi aja di komplek aja antum dah dikhawatirkan husnul khotimah mana istri. Apalagi pergi jauh-jauh, ya kan? Ya. Umur 40 tahun kata Imam Malik, penduduk Madinah udah jarang jumpain manusia. Kecuali dalam kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, nuntut ilmu. Ingin fokus beribadah. Apalagi udah 40 tahun, 60 tahun. Ada hadis khusus. Dalam Sahih Bukhari kan. A'darallahu li rajulin qad balagha sittina sana. Sudah putus uzur dari Allah. Bagi mereka yang sudah umur 60 tahun. Udah cukup dulu jamaah. Kita berleha-leha dan sebagainya. Tapi hobi jamaah. Kalau nggak ada yang nasihati kasihan jamaah. Ana mengenal beberapa orang ngutang demi suatu hobi. Udah sampai ke tingkatan itu. Iya. Bahkan demi menggonta-ganti aksesoris sepeda motor, aksesoris yang mobil yang sekedar hobi, ya, itu lebih sering daripada membelikan abaya untuk istrinya. Ya. Giliran istrinya minta abaya, langsung dia keluarkan ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan hidup zuhud di dunia ini. Dan bahwasanya wanita salihah adalah perhiasan dunia yang paling mahal. Giliran uang keluar untuk istrinya, keluar tuh ayat hadis. Nah, Allahul musta'an. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis-majelis berikutnya dengan iman dan amal yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, apa yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian kami itu murni dari kami dan murni dari syaitan, dan mohon kami diingatkan dan diluruskan. Barakallahu fikum, innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.